Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin tercatat menguat 0,25% pada akhir perdagangan. Dan sementara itu rupiah juga menguat 0,34% seiring pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan awal pekan kemarin berakhir menguat 0,25% ke level 6.994,89. Bahkan pada sesi pertama perdagangan kemarin, IHSG sempat menembus level psikologis 7.000 dan menyentuh level tertinggi di 7.011,05. Sempat dibuka melemah, IHSG berbalik menghijau pada fase awal perdagangan hingga penutupan sesi pertama. Dan pada sesi kedua perdagangan, IHSG konsisten bergerak di zona hijau sampai dengan penutupan perdagangan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penguatan IHSG pada perdagangan kemarin topang oleh penguatan 8 sektor dan dipimpin oleh sektor infrastruktur yang naik 3,3% serta sektor barang konsumsi non-primer yang naik 0,91%. Adapun 3 saham top gainers berdasarkan value ditempati oleh Goto Gojek Tokopedia yang menguat 5,95%, kemudian Barito Renewables Energy menguat 7,51% dan Astra International menguat 1,75%. Sementara itu mengutip data RTI, nilai tukar rupiah pada perdagangan kemarin menguat 0,34% ke level Rp15.450 per dolar Amerika. Penguatan rupiah terjadi di tengah indeks dolar Amerika yang melemah di awal pekan ini. Pelemahan indeks dolar terjadi ketika para pedagang memprediksi The Fed akan mulai menurunkan suku bunga paling cepat pada Maret 2024 mendatang. Meskipun alat Fed Watch CME hanya menunjukkan 30% kemungkinan dari skenario tersebut. Berbagai sumber dari Exchange. Ya, pemirsa, IHSG masih melanjutkan penguatan awal pekan ini, bahkan sempat menguji posisi di atas 7.000. Sektor infrastruktur jadi pendorong utama melesat 4%, ditopang saham-saham BUMN karya yang kembali menguat. Peluang window dressing jelang akhir tahun serta kampanye capres yang sudah akan dimulai pekan depan dinilai jadi salah satu sentimen utama bagi sektor infrastruktur. Indeks harga saham gabungan atau IHSG masih melanjutkan penguatan pada Senin, ditutup naik 0,25% pada posisi 6.994. Penguatan IHSG bahkan sempat menguji level tertinggi sesi 1 di atas level psikologis 7.000, tepatnya 7.011. Penguatan pasar saham domestik ditopang sektor infrastruktur melesat di atas 4%, seiring pasar BUMN karya yang kembali bergairah yaitu PP Persero, Wijaya Karya Persero, Wijaya Karya Bangunan Gedung, dan Adikarya Persero. Harga saham PT PP misalnya salah satu perusahaan BUMN konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia ini memulai tren naik pada November 2023 ini. Bersamaan itu perusahaan juga mencatatkan perbaikan dari sisi kinerja keuangan. PT PP mencatatkan laba bersih sebesar Rp239,72 miliar hingga akhir kuartal 3 2023. Raihan tersebut naik 69,9% dari laba bersih di periode yang sama tahun lalu. Laba PT PP utamanya ditopang oleh perolehan nilai kontrak yang baik, di mana hingga kuartal 3 2023, kontrak baru PT PP telah mencapai Rp23,67 triliun. Meski dari sisi pendapatan masih turun 9,17% pada kuartal 3, namun sentimen kenaikan laba PT PP dinilainya merupakan angin segar yang diperkirakan bisa terus membaik di masa mendatang. Apalagi PT PP tengah berkomitmen dalam meningkatkan portofolio mendukung proyek strategis baik nasional lewat pembangunan proyek ibu kota negara atau IKN maupun pada skala BUMN. Sentimen lainnya adalah potensi momentum window dressing jelang akhir tahun, serta gelaran kampanye calon presiden dan wakil presiden yang akan dimulai pada pekan depan 28 November mendatang. Terdapat beberapa sektor yang dinilai analis berpotensi mengalami kenaikan jelang window dressing maupun periode kampanye capres-cawapres ke depan. Salah satunya adalah sektor infrastruktur. Serapan anggaran diharapkan akan terdorong maksimal karena merupakan akhir periode pemerintahan. Harapannya pada akhir tahun ini emiten BUMN karya pun dapat pulih secara bertahap. Berbagai sumber, IDX Channel.
PT United Tractors Tbk dengan kode saham UNTR menurunkan target penjualan alat berat Komatsu sebesar 25% secara year on year di 2024. Turunnya target tahun depan karena kebutuhan alat berat di sektor tambang sudah melandai dan menunggu kepastian hasil pemilu 2024. PT United Tractors Tbk atau UNTR telah mematok target kinerja operasional tahun depan mulai dari segmen alat berat, tambang batubara hingga tambang emas. Untuk segmen alat berat, UNTR menurunkan target penjualan alat berat sebesar 25% secara year on year, menjadi 3.800 unit sampai 4.000 unit untuk tahun depan. Dikutip dari keterangan perseroan, Sekretaris Perusahaan PT United Tractors Tbk atau UNTR Saraka Lubis menyebutkan turunnya target tahun depan karena kebutuhan alat berat di sektor tambang sudah melandai. Lebih lanjut, belanja di sektor konstruksi, infrastruktur kemungkinan berkurang menunggu selesainya momentum pemilihan umum. Adapun secara keseluruhan, penjualan alat berat Komatsu United Tractors mulai melandai. Sepanjang 9 bulan pertama 2023, UNTR menjual 4.365 unit alat berat Komatsu, turun 3,72% year on year dari periode yang sama tahun lalu sebesar 4.534 unit. Adapun pangsa pasar atau market share UNTR per September 2023 sebesar 31%. Secara sektoral, penjualan alat berat UNTR sepanjang Januari hingga September 2023 masih didominasi oleh sektor pertambangan sebanyak 62% dari total penjualan. Sektor konstruksi 16%, sektor kehutanan 13%, dan sektor agribisnis sebanyak 9%. Di periode September 2023, UNTR menjual 414 unit alat berat, naik 3,5% dari penjualan di periode Agustus 2023 yang sebesar 400 unit. Namun penjualan di periode September 2023 turun 24,03% dari realisasi penjualan di September 2022 mencapai 545 unit. Dari berbagai sumber ada Exchange. Dan berikutnya pemirsa, kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah dari Korea Selatan ada data soal indeks harga produsen atau IHP di Korea Selatan secara year on year di bulan Oktober, dan juga IHK Hong Kong secara year on year di bulan Oktober. Kemudian juga ada lelang obligasi 20 tahun di Amerika Serikat, dan ada data soal penjualan rumah lama dan saat ini di Amerika Serikat. Dan agenda emiten diantaranya adalah ada ASDM, kemudian DMND akan menggelar RUPS, dan GDST juga akan menggelar RUPS serta MCOL, ex dividen tunai, TGK, ex dividen tunai, SIKO melakukan pembayaran dividen tunai. Dan pembukaan dari Bursa Asia pagi hari ini pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix ataupun variatif. Untuk Nikkei 225 dibuka melemah, kemudian STI Singapura juga dibuka melemah, sementara untuk Kospi Korea dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka menguat dengan level terakhir, dan juga level penguatan dan pelemahan dapat Anda saksikan di layar televisi. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Hans Kue, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Hans. Semoga kita sehat selalu ya Pak. Ya. Baik, menarik IHSG mendekati level 7.000 kemarin, menguat signifikan. Bagaimana analisis Anda terkait dengan hal ini, dan sektor infrastruktur menjadi salah satu sektor pengatur penguatan IHSG lah ya. Secara analisis ataupun mungkin proyeksi lah, untuk penyebabnya terlebih dahulu. Menurut Anda apa saja sentimen yang mendorong penguatan IHSG di perdagangan kemarin Pak Hans? Ya, kalau kita lihat sebenarnya pasar udah cukup positif ya dalam beberapa minggu terakhir. Minggu lalu kita lihat data inflasi Amerika itu menunjukkan di level 3,2 ya. Dari perkiraan 3,3 dan sebelumnya 3,7. Inflasi inti juga bergerak turun ke 4% dari sebelumnya 4,1. Jadi bahkan indeks harga produsen itu menunjukkan level deflasi. Kemudian data ini juga diperkuat oleh klaim pengangguran Amerika yang naik 13.000 menjadi 231.000. Jadi kalau kita lihat angka pengangguran lebih tinggi, dan ini merupakan level tertinggi 2 tahun terakhir. Nah, hal ini mendorong pasar berekspektasi bahwa Federal Reserve itu hampir dapat dipastikan untuk pertemuan Desember dan Januari tahun depan itu tidak akan ada perubahan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh Federal Reserve.
atau tidak ada kenaikan tingkat suku bunga. Nah, sekarang pasar memperkirakan Federal Reserve itu akan melakukan penurunan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan, yaitu tadinya pasar memperkirakan cuma ada 73 basis point penurunan di tahun depan, tetapi sekarang bergeser menjadi 93 basis point. Artinya pasar ekspektasi tahun depan Federal Reserve melakukan penurunan sampai 100 basis point dari bunga saat ini. Nah, ini menjadi sentimen yang cukup positif bagi pasar karena sudah berhasil menekan indeks dolar bergerak turun, yield obligasi Amerika turun, sehingga rupiah kita menguat dan mayoritas pasar saham di global dan Indonesia itu mengalami penguatan ya. Jadi kita lihat ini lebih banyak faktor luar negeri yang mempengaruhi penguatan di pasar saham kita saat ini. Dan satu lagi yang cukup menarik bahwa DPR Amerika itu berhasil mengesahkan ya rancangan undang-undang sementara belanja sementara pemerintah Amerika untuk menghindari government shutdown. Kita ingat 1,5 bulan lalu banyak drama terkait dengan rancangan undang-undang ini ya, tapi akhirnya mereka berhasil menghindari pemerintah dari shutdown. Kali ini berjalan cukup cepat sehingga kita lihat Amerika kembali terhindar dari shutdown. Sehingga ini cukup positif ya bagi pasar yang berisiko ya, pasar aset berisiko termasuk saham. Baik, artinya memang banyak sentimen-sentimen global sendiri khususnya dari Amerika Serikat yang mendukung optimisme di dalam negeri begitu ya, sehingga IHSG di penutupan perdagangan kemarin mendekati level 7.000. Lalu mengapa sektor infrastruktur nampaknya difavoritkan di perdagangan kemarin, Pak Hans? Ya, kalau kita lihat sektor infrastruktur itu cukup banyak ya emiten di dalamnya ya, ada 57 emiten ya di sana. Kalau kita lihat yang menguat diantaranya ada Telkom yang di akhir perdagangan itu mengalami penguatan ya, 40 poin gitu ya Telkom. Kemudian memang juga ada sentimen di emiten karya ya. Jadi kita pikir beberapa saham ini berhasil mendorong sektor infrastruktur yang bergerak menguat. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan sektoral kemarin, beberapa yang kemudian juga nampaknya menarik untuk dicermati, infrastruktur menguat 4,34%, barang baku menguat 0,94%, kemudian teknologi dan juga industri masuk ke dalam sektor yang mengalami pelemahan kemarin 0,95% dan 0,83%, dan IHSG kemarin ditutup menguat di level 6.994. Lalu bagaimana dengan sentimen terkait dengan window dressing dan juga masa kampanye dari capres-cawapres yang akan dimulai beberapa waktu ke depan, Pak Han, sejauh mana ini nampaknya juga cukup menjadi suplemen lah dari berbagai sektor, salah satunya adalah untuk sektor infrastruktur sendiri. Ya, kalau kita lihat memang tahun ini tahun pemilu, tetapi ada yang menarik bahwa kemungkinan besar pemerintah akan mengepus anggaran dengan maksimum untuk proyek-proyek yang belum selesai gitu ya. Jadi tentu pemerintah ingin agar proyek-proyek yang belum selesai diselesaikan gitu ya, supaya tidak ada beban ketika terjadi pergantian pemerintah. Nah, ini tentu menjadi positif bagi sektor infrastruktur karena anggaran akan dimaksimalkan terutama untuk proyek-proyek infrastruktur nasional gitu. Selain itu memang salah satu yang disoroti IKN gitu ya, ada berita ada beberapa LOI ya dari investor asing yang mau masuk ke proyek IKN gitu ya, dan investor dalam negeri yang masuk ke IKN juga cukup baik gitu ya posisinya. Nah, ini yang jadi sentimen yang cukup positif bagi saham-saham karya sendiri. Baik. Bicara mengenai saham-saham karya ataupun saham-saham BUMN karya yang naik tapi pas kemudian sore ini agak melemah begitu ya. Dari infrastruktur, saham mana yang kemudian menarik kalau kita lihat ini saham-saham ataupun 4 saham BUMN karya yang menguat tapi sesi 2 terkoreksi ataupun agak turun dari PT PP, Wika, UEG dan juga ADI.
pada sesi 1 masing-masing menguat 2,48%, 1,94%, 2,17%, dan 0,97%. Tapi kemudian di penutupan perdagangan sesi 2 untuk PTPP, Wika, WG, ADI melemah masing-masing ataupun mengalami pelemahan dibandingkan dengan di sesi 1 0,83%, 0,97%, sementara WG stagnan dan juga ADI melemah 0,49%. Dari keempat saham BUMN karya ini mana yang kemudian menurut Anda menarik, Pak Hans? Ya, kalau kita sih lebih suka dengan Wika dengan PTPP ya. Kalau kita lihat Wika masih cukup menarik gitu ya. Baru memulai tren naik kalau kita lihat ya. Level terendah di 370, kita pikir saat ini Wika dalam tren yang berpotensi menguat gitu. Nah, kita sih merekomendasikan untuk Wika untuk buy gitu ya. Jadi area beli 410 sampai dengan 416 ini masih bisa kita pertimbangkan untuk beli. Nanti cut loss kalau turun di bawah 382 untuk Wika. Sedangkan PTPP sendiri juga kita lihat lebih terlambat daripada Wika naiknya, tetapi trennya mulai tren naik gitu ya. Kita rekomendasikan juga akumulasi beli ya, level 600 sampai dengan 610 ini bisa akumulasi beli, cut loss di bawah 565 ya untuk untuk PTPP. Baik, pasca penguatan kemarin secara valuasi untuk PTPP dan juga Wika masih murah, Pak Hans, dan melihat potensinya at least sampai dengan akhir tahun 2023 seperti apa untuk kedua saham ini? Ya, kalau kita lihat untuk PTPP sendiri, price book value-nya dari proyeksi itu mungkin sekitar 0,25 kali gitu ya. PER-nya di 11,83 kali gitu. Dan ini sih relatifly masih cukup murah ya untuk PTPP. Sedangkan untuk Wika sendiri memang perusahaan masih rugi ya, jadi PER-nya tidak bisa kita perhitungkan, tapi price book value-nya juga di level proyeksi 0,26 gitu ya. Jadi kita pikir dua saham ini relatifly masih murah ya untuk diakumulasi, terutama untuk periode yang agak panjang ya posisinya. Baik, dari sektor infrastruktur BUMN karya kita ke mungkin sektor-sektor lain yang dinilai ini cukup menarik agar kemudian investor dapat memanfaatkan sentimen window dressing gitu. Masuk di akhir November, apakah kemudian menjadi satu momen yang tepat dan sektor mana yang bisa dicermati? Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Pak Hans. Dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali.